Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di Desa Sumber Brantas dan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tanggal 4 November 2021 lalu masih menyisakan duka. Selain merusak puluhan bangunan rumah warga, banjir bandang ini menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Bencana ini seakan membuka tabir bahwa ada yang salah dalam pengelolaan lingkungan di sekitar Kota Batu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Jatim menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Dalam 20 tahun terakhir, setidaknya ada 348 hektar hutan primer di Kota Batu yang hilang. Lahan Kota Batu, ironisnya dari data satelit Global Forest Watch menyebutkan 94% tutupan pohon yang hilang di Kota Batu terjadi di dalam hutan alam. Bahkan eksistensi keberadaan lahan hijau di Kota Batu jauh menyusut. Dari tahun 2012 seluas 6.034,62 hektar menjadi 5.279,15 hektar pada tahun 2019. Hilangnya tutupan pohon ini diduga akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi pertanian dan peruntukan lain. Salah satunya juga didorong oleh alih fungsi lahan produktif untuk wisata dan peruntukan lain seperti hotel dan perumahan. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, termasuk legislatif, terlebih dalam membuat peraturan daerah ataupun Perda RT/RW yang harus lebih memperhatikan perlindungan kawasan esensial bukan hanya demi cuan. Kini peran parpol, terutama yang duduk di legislatif, sangat dibutuhkan agar banjir bandang di Batu tidak terjadi lagi. Termasuk dibutuhkan peranan parpol, salah satunya dari PSI, dalam membantu korban bencana alam di Batu dan Malang. Gagasan Politik Jawa Timur pemirsa hadir menemani Anda di kesempatan kali ini bersama saya Karin Sam, dan tentunya kita tadi sudah menyaksikan bahwa yang namanya bencana alam itu tentunya kita tidak menginginkan kehadirannya, tetapi terkadang bencana alam itu pun muncul karena tingkah laku kita, karena mungkin karena kita tidak bisa memanfaatkan lahan dengan baik, tidak bisa menjaga alam dengan baik, maka bencana itu pun datang dan menimbulkan korban. Nah, bagaimana sikap dari DPW PSI Jatim peduli tanggap bencana banjir bandang Batu dan Malang, yang dimana pada kesempatan di sore hari ini telah hadir untuk kita narasumber yang siap untuk membahas mengenai hal ini dan tentunya memberikan sebuah insight kepada kita semua bahwa yang namanya bencana tentunya bisa kita atasi bersama dengan solidaritas tentunya. Dan di kesempatan kali ini saya langsung saja menyapa narasumber yang sudah hadir. Yang pertama adalah Ketua DPW PSI Jawa Timur, yakni Bapak atau Gus Teguh Cahyadin atau yang biasa kita sapa dengan Gusdin. Selamat sore Gusdin, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja. Salam solidaritas. Salam solidaritas, aku PSI. Aku PSI, gitu, luar biasa sekali ya. Hari ini bisa berjumpa dengan Gusdin, pemirsa. Dan di samping Gusdin juga telah hadir Ketua DPW PSI Kalimantan Selatan, Bro Ananta Agung Junaidi. Selamat sore, salam solidaritas, Bro. Sore, salam solidaritas, aku PSI. Aku PSI, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Kalimantan Selatan, khusus untuk pemirsa JTV, tentunya ada sesuatu yang ingin disampaikan begitu ya di kesempatan kali ini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tentunya saya juga harus menyapa ada Bro Yonanta Christian P. Beliau adalah pengurus DPW PSI Jawa Timur. Salam solidaritas, apa kabar? Salam solidaritas, aku PSI. Aku PSI, luar biasa nih kita bisa berjumpa dengan ketiga tokoh yang tentunya siap untuk berbagi kepada kita di kesempatan kali ini. Saya pengen ngobrol dengan Gusdin terlebih dahulu nih. Siap. Tadi kita menyaksikan sebuah cuplikan mengenai sebuah bencana yang tentunya kita tidak inginkan bersama begitu ya, yang terjadi pada 4 November kemarin di Batu dan Malang, yang dimana korban jiwanya tentunya bisa dikatakan cukup banyak begitu kan, dan banyak rumah warga yang rusak. Bahkan ada fakta yang mengejutkan bahwa 94% tutupan pohon itu hilang di Kota Batu begitu ya, dan terjadi yang namanya penyusutan begitu. Bagaimana sikap PSI menghadapi atau menyikapi hal ini? Ya, terima kasih Mbak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV sekalian yang budiman. Saya mengucapkan selamat 7 tahun ya, PSI berulang tahun. Jadi PSI hadir untuk rakyat, ini benar-benar hadir. Harapannya itu Mbak Karim. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan masalah tanggap bencana ini adalah bagian dari PSI untuk mengoptimalisasi peran kami sebagai partai politik yang benar-benar menyentuh pada posisi di tingkat masyarakat. Yang berkaitan dengan masalah Batu,
Itu yang pertama adalah masalah fungsi pemanfaatan ruang yang selama ini yang ada di kawasan hutan itu terjadi proses perambahan. Ya. Itu yang terjadi, artinya di sini masyarakat itu sama kawasan perhutani itu agak abai pada posisi tentang masalah penjagaan pohon tegaknya. Jadi itu. Terus yang kedua, peralihan alih fungsi ini berdampak besar pada posisi ruang longsornya serapan air yang tidak berfungsi maksimal, akhirnya terjadi proses erosi yang larinya ke bawah. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan masalah fungsi hutan sebagai fungsi yang sangat lereng tadi. Itu seharusnya kawasan Tahura yang itu berbatasan langsung dengan kawasan Batu itu benar-benar bisa memaksimalkan fungsi hutan sebagai penyangga ruang ekosistemnya. Karena perubahan iklim yang sangat luar biasa, climate change ini menjadikan faktor daya tahan tanah dengan posisi peruntukan fungsi tadi. Jadi ada seolah-olah tuh gap-gap mengantisipasi pada sebuah ruang fungsinya tadi. Jadi antisipasi pada fungsi-fungsi kawasan ini yang tidak terkontrol, tidak terjaga, akhirnya berdampak pada posisi banjir. Jadi alam rusak itu karena manusia, alam baik itu karena manusia. Jadi pemenahan di dalam kawasan hutan itu memang harus diperketat. Ada undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan tentang masalah lingkungan, tentang masalah ekosistem hutan, tentang kawasan yang tidak boleh dirambah dan benar-benar dilindungi oleh negara, kawasan-kawasan itu agar tetap lestari, tetap tidak dijamah oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Nah, di sisi lain ini pada posisi dampak banjirnya itu ada yang harus dicari permasalahannya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun provinsi maupun daerah, itu menggodok bersama perhutani ini seperti apa gitu loh. Jadi makhluk yang namanya perhutani itu benar-benar bisa mengawasi hutannya apa enggak. Karena itu kawasan yang benar-benar kawasan yang berkaitan dengan masalah kawasan lindung. Kawasan yang tidak boleh dilakukan proses peruntukan yang lain. Itu yang berkaitan dengan perhutani. Terus yang kedua, kalau terjadi proses alih fungsi lahannya, itu mulai tahun kemarin dari laporannya Wali itu benar. Jadi kawasan-kawasan yang ada di Tahura itu memang nggak boleh dirambah oleh siapapun, karena kawasan itu adalah kawasan yang berbasis tentang masalah kawasan lindung yang nggak boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, itu yang akhirnya menjadi dampak yang luar biasa, membawa arus ke bawah. Nah, pemerintah Kota Batu saya sarankan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan kawasan, dengan pihak-pihak terkait termasuk perhutani yang itu di bawah Kementerian Kehutanan dalam hal ini itu melakukan proses tentang masalah mana kawasan yang boleh dioptimalisasi, mana yang tidak. Itu. Oke, baik. Sejenak, kita akan lanjutkan selain satu ini. Pemirsa, Jatim Gaspol akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Jatim Gaspol masih menemani Anda, tentunya bersama dengan DPW PSI Jatim Peduli Tanggap Bencana Banjir Bandang, Batu, dan Malang. Dan boleh dilanjutkan lagi, Gustin, tadi mohon maaf saya putus, karena kita harus break sejenak begitu ya. Bahwa memang kejadian yang ada di Kota Batu 4 November kemarin itu kan bisa dikatakan tidak hanya tanggung jawab masyarakat begitu ya, tapi pihak-pihak terkait seperti perhutani, kemudian juga ada fakta dari Walhi begitu kan ya. Dan boleh tambahkan lagi tadi yang sempat keputus nih, Gustin. Jadi gini, negara ini kan sudah mengatur tentang masalah tata kelola yang berkaitan dengan masalah fungsi kawasan lindung yang tidak boleh dirambah oleh siapapun, sama fungsi kawasan konservasi yang bisa diperuntukkan yang lain.
Artinya di sini bahwasanya kalau kita konsistensi dan tegas dalam proses itu, ya ditegaskan saja. Kalau kawasan Tahura, Taman Hutan Rakyat yang ada di daerah situ, memang nggak boleh difungsikan yang lain. Fungsinya ya untuk kawasan konservasi lindung. Itu yang pertama. Agar nantinya dampak-dampak ikutannya nggak timbul. Dampak-dampak ikutannya apa? Kalau terjadi proses yang namanya masyarakat perambah hutan, dan lain ini nggak boleh disalahkan karena mereka juga bagian dari itu. Nah seharusnya ini harus dimulai diatur lagi lah. Apa yang menjadi kawasan-kawasan yang benar-benar bisa dioptimalisasi untuk kawasan lindung, mana yang tidak. Jadi nggak semuanya nanti merambah, akhirnya hutan semakin menipis. Artinya tegas pada posisi luasan kawasannya. Kalau memang cakupannya luas kawasannya adalah 19.000 hektar, ya itu sudah diplot itu loh. Jangan dikurangi lagi, jangan ditambahin lagi, udah itu aja. Dan itu diberdayakan dengan posisi penanaman hutan, pohon-pohon tegak yang benar-benar untuk merapatkan hutan. Itu mungkin Mbak Karen yang berkaitan dengan masalah kawasan konservasi. Jadi nggak jarang lagi itu. Jangan sampai yang sebelah pinggirannya rapat, ternyata di atasnya longgar gitu. Jangan. Jadi harus satu suara begitu satu, ya? Itu mungkin yang menjadi salah satu yang harus dikuatkan pada posisi peran semuanya, stakeholder semuanya, ya baik di pemerintahan daerah, masyarakatnya dan lain-lain. Ini duduk bersamalah. Gimana sih kita menjaga hutan kita, menjaga hutan kita agar nantinya dampak-dampak seperti kemarin itu tidak terulang gitu. Dan itu memang timbulnya nggak langsung serentak kan, enggak. Tapi kan daya kejutnya ke masyarakat seolah-olah pada waktu tidur malam langsung dikagetkan dengan longsor yang begitu dahsyat kan, ya kasihan juga. Betul sekali. Dampak korbannya itu yang kita khawatirkan di situ. Karena itu sebagian longsoran itu nggak ke sungai, mengalir kepada irisan yang lain. Gitu. Jadi itu yang seharusnya diantisipasi oleh pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu Mbak Karen dari saya mau bergeser ke Bro Yonanta nih ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Gustin tadi menyikapi adanya kejadian bencana banjir bandang Batu dan juga Malang begitu kan, ada pihak perhutani nih bisa dikatakan yang juga harus memperketat begitu ya untuk kebijakan yang dikeluarkan begitu. Bagaimana menurut Bro Yonanta? Ya, karena yang kita lihat dari pihak perhutani sendiri, itu hutan yang ada di perhutani yang untuk hutan lindungnya, itu posisinya kerapatannya sedang di situ. Kerapatannya sedang, baik. Sedangkan banyak yang alih fungsi untuk pertanian. Nah, sekarang kalau kita alih fungsi untuk pertanian, tahanan air itu mana ada di situ. Dan itu, ya imbasnya balik lagi. Oknum yang ada di balik itu siapa, gitu loh. Kan kita nggak berani juga berkata oknumnya si A si B, cuman sekarang dari hutan lindung yang seharusnya itu nggak ditebang secara liar itu kan sekarang diganti jadi semuanya jadi sayuran semua di situ. Tanaman sayur ya. Baik. Nah, kalau terkait hal ini berarti tentunya produk perda dari RT RW begitu kan ya, kemudian juga dari legislatif yang ada di Kota Batu khususnya, ini patut dikritisi begitu kan ya? Kalau bicara masalah mengkritisi rencana tata ruang wilayah saya, ini kan salah satu lulusan tata ruang ya, planologi saya. Tata ruang kita itu sebenarnya sudah sangat tegas. Baik. Jadi tata ruang itu tidak harus bersifat dinamis, tapi benar-benar tegas. Tegas dalam artinya mana ruang yang benar-benar untuk peruntukan, untuk kawasan peruntukannya yang jelas, zonasi-zonasi yang jelas. Jangan karena perubahan perubahan dinamika masyarakat akhirnya peruntukan tata ruangnya berubah, jangan. Ini kan kacaunya di sini kan karena negara itu kan nggak hadir di tata ruang sebagai panglima pembangunan. Semua kan seolah-olah bahwasanya tata ruang itu cuma sebagai dokumen samping, bukan dokumen utama. Kalau di dalam rencana pembangunan itu ada namanya RT RW itu ditegaskan di dalam sebuah rangkaian itu, yang namanya calon bupati itu akan tunduk di situ. Nah ini kan nggak pernah jelas di sini. Tata ruang itu samping, Mbak, dokumen samping, kebijakan samping, bukan kebijakan utama. Itu mulai zamannya kita reformasi itu udah samping terus itu. Nggak pernah menjadi utama. Kalau menjadi utama nggak ada yang namanya Kementerian ATR, yang ada Kementerian Tata Ruang.
nggak ada agraria. Yang ada Kementerian Tata Ruang yang benar-benar mengurusi tentang masalah penataan ruang yang ada di Indonesia. Baik itu penataan ruang yang bersifat darat maupun air maupun udara. Semuanya berduduk manis di situ. Dan yang ketiga adalah adanya dewan yang berkaitan dengan masalah fungsi tentang masalah ketata ruangan. Di semua daerah itu harus ada, wajib. Nah sekarang gini, gubernur sama wali kotanya sempat nggak membahas masalah tata ruang yang ada di masing-masing yang berkaitan dengan masalah tentang masalah peruntukan lahannya. Jangan sampai ini kawasan pertanian berfungsi ke kawasan industri. Jangan sampai kawasan yang berkaitan dengan masalah hutan berganti ke kawasan yang berkaitan dengan masalah peruntukan lainnya, perkebunan sayur dan lain. Jangan. Oke, baik. Tegas di situ. Sedangkan kalau bicara mengenai tegas-tegas begitu nih Pak ya, Gus Din ya maksud saya, adanya Undang-Undang Nomor 32 nih tahun 2009 nih tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Di mana dikatakan di pasal 71 ayat 1 nih, Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan. Karena jika tidak, bagi yang melanggar diancam hukuman pidana, yakni penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Bagaimana tanggapan PSI mengenai adanya undang-undang ini? Undang-undang itu tinggal gini aja, pelaksanaannya. Pelaksanaannya, kalau dilaksanakan secara konsisten dari undang-undang tadi menjadi tata laksananya, selesai kok. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak departemen, jangan terlalu banyak kompartemen yang mengurusi masalah undang-undang yang berlipat-lipat. Kalau kita bicara masalah asas tentang masalah undang-undang penataan ruang, jangan terjadi proses undang-undang yang lain yang itu turunannya itu tidak sinkron. Sinkronisasi sebuah kebijakan itu kan nggak pernah ada di negara ini. Yang perlu diperlukan adalah sinkronisasi sebuah aturan-aturan tadi. Itu penting saya pikir. Berarti harus dipertegas lagi begitu ya Gus? Loh, sekarang gini aja tanya, gubernur itu pernah nggak bicara masalah publik yang berkaitan dengan undang-undang tata ruang Provinsi Jawa Timur? Gubernur loh ya. Saya tantang sekarang. Pernah nggak bicara masalah publik yang berkaitan dengan tata ruang wilayah seluruh Jawa Timur ya, yang berkaitan dengan masalah hutan? Sudah sepele aja itu aja. Pernah nggak bicara masalah itu? Kalau itu sebagai panglima pembangunan loh ya. Itu aja sih. Oke, boleh tambahkan. Mungkin ada yang lain. Sebab tata ruang yang ada dalam pemerintah sekarang, kalau sekarang anggap aja Dinas Lingkungan Hidup, mereka tidak bisa masuk ke dalam perhutani. Sebab perhutani di situ, nah ini loh, yang bikin kacau kan kerajaan yang ada di perhutani ini, gitu. Sebab perhutani kan berdiri sendiri di situ. Boleh Dinas Lingkungan Hidup, RT RW-nya ada. Lah, tapi mau masuk ke sana ini loh. Sebab di Batu pun mau ditanamin apapun kalau sudah masuk kawasan perhutani juga dimatiin gitu loh. Begitu ya? Iya. Tumpang tindih kebijakan berarti. Nah, di situ yang harus diperbaikin tuh di situ sebetulnya. Kebijakan yang ada dari pihak perhutani sendiri. Iya. Itu yang harus dibetulkan. Iya, begitu, yang harus dibetulkan. Ya? Oke. Kalau kita nyalakan pemerintah kotanya jika terjadi ini itu sulit. Jangan sampai perhutani itu berbisnis ya. Itu saya tekankan itu. Ada namanya hak pengelolaan hutan itu jangan. Ya perhutani ngurusinnya hutan itu aja. Jangan bicara masalah nanti kayunya mau dijual atau apa, jangan loh. Jangan berbicara masalah pohonnya nanti itu menjadi bisnis ya. Artinya kalau itu sudah menjadi kawasan konservasi ya sudah titik. Itu bagian dari otonomi daerah seharusnya dilimpahkan ke daerah untuk itu dipagarin. Jadi Batu itu benar-benar punya hak pengelolaan masalah kawasan Tahura. Itu kalau dipecah itu ada Mojokerto juga. Jadi mereka mengawasi benar. Jangan sampai mereka abai tidak mengawasi ruang kawasan wilayahnya. Ini kan wilayahnya kan terpecah ini. Tahura ini. Ada yang di Kabupaten Mojokerto, ada yang di Kota Batu. Mereka itu dua pemimpin ini nggak mau tahu masalah Tahura. Nah ini kan karena ruang ini seharusnya jelas itu loh. Pusat harus memberikan ruang itu kepada daerah untuk mereka kelola ke daerah. Jangan sampai ini juga akhirnya menjadi teledor. Kalau disalahin ya akhirnya salahin daerah. Ini akhirnya apa? Ada seolah-olah bahwasanya daerah juga akhirnya tanggap daruratnya. Tapi saya terima kasih ya kepada Bu Dewanti ya yang telah mengurusi
bencana ini dengan baik. BNPB-nya ya. Iya, sangat tanggap. Sangat Untuk tanggap. Wali kotanya sangat tanggap. Ini saya apresiasi banget untuk masalah itu. Ya. Tapi kalau bicara masalah kebijakan, ini harus lebih tanggap lagi. Oke. Itu aja sih kalau saya. Baik, terkait dengan PSI sesuai namanya Partai Solidaritas Indonesia, begitu kan ya? Tentunya membuat posko bencana begitu ya di Iya, siap. lokasi begitu. Bagaimana kondisinya di lapangan saat ini? Nanti boleh disampaikan setelah yang satu ini, begitu ya. Kami Siap. ingin tahu seperti apa sih update-nya dari kondisi yang ada di lapangan di Kota Batu setelah yang satu ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, Jatim Gaspol akan kembali untuk Anda. Saya Gagasan Politik Jawa Timur masih menemani Anda pemirsa, dan masih kita membahas mengenai banjir Bandang, Batu, dan Malang, dan bagaimana sikap dari DPW PSI Jatim peduli tanggap bencana mengenai hal tersebut. Dan tadi sudah sempat saya pertanyakan begitu pemirsa, bagaimana kondisi terkini yang ada di lapangan terkait dengan adanya posko bencana dari DPW PSI yang juga terjun untuk menunjukkan solidaritas kepada masyarakat yang terkena bencana. Silakan Bro Yonanta, bagaimana kondisi terkini yang ada di lapangan? Kalau kondisi terkini di lapangan, ya untuk penanggulangan bencananya di sana memang sudah, ya gara-gara dari tanggapnya pemerintah tadi, pemerintah daerah sangat tanggap di situ, jadi mungkin kita ya sekitar sebulan lah ini kita nanti. Sebulan ya? Iya, sebulan. Okay. Sebulan dari kejadian itu. Dan kalau masalah untuk dapur umumnya sih kita memang untuk stok juga dari beberapa teman-teman organisasi lain itu udah cukup lah. Jadi memang kita di sana memang untuk bantu pemerintah sepenuhnya dan juga kepada warga-warga terdampak. Itu aja sih. Oke, dan untuk lokasinya di mana? Untuk lokasi poskonya sendiri? Di Bukit Sion. Kebetulan Bukit Sion. kita diberi tempat sama Rumah Sakit William Booth di situ. Oke, dan untuk kondisi yang saat ini begitu ya, tentunya pemirsa yang di rumah pengen mengetahui rata-rata bantuan yang dibutuhkan itu seperti apa untuk saat ini? Kalau untuk bantuan untuk saat ini sih material ya. Kalau Material. ya untuk bahan makanan sih kita udah cukup lah. Kalau bahan makanan sih kita udah cukup. Kalau untuk material sekarang ini, kan sekarang ini waktunya untuk pemulihan sih di situ. Untuk material mungkin pakaian layak pakai juga kan banyak juga yang hilang di situ kemarin. Dari 124 rumah itu yang rusak. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, di sini kan juga hadir Ketua DPW PSI Kalimantan Selatan begitu ya, bahwa padahal ini adalah kejadian yang ada di Jawa Timur. Tetapi dari DPW PSI Kalimantan Selatan pun hadir begitu ya. Ini merupakan sebuah solidaritas yang benar-benar ditunjukkan begitu untuk Indonesia. Betul, ini aksi solidaritas Mbak. Jadi makanya sedikit saya cerita ke belakang bahwa waktu kejadian saya ada di Jawa Timur, kebetulan saya juga tinggal di Surabaya. Begitu melihat ada kejadian bencana di Batu, saya langsung kontak Gusdin, apa yang bisa Kalsel bantu untuk penanganan bencana di wilayah Batu tersebut. Dan malam itu juga kita bikin WhatsApp group untuk koordinasi dengan tim di Batu, melakukan pemetaan beberapa korban yang di sana, beberapa rumah yang terdampak di sana, dan beberapa orang pengungsi yang ada di sana. Jadi itu cepat kita lakukan, dan langkah pertama kita waktu itu melakukan fundraising untuk pengumpulan dana sosial untuk membantu teman-teman di wilayah Batu dan Jawa Timur. Oke, dan untuk kegiatan fundraising sendiri sudah berjalan begitu luar biasa ya untuk tanggapan dari tim dari PSI sendiri? Sudah berjalan cukup baik, karena begitu kami buka fundraising itu banyak bantuan-bantuan masuk ke kita, termasuk dari untuk sembako, pampers, dan juga uang tunai untuk disalurkan ke teman-teman di PSI Kota Batu. Dan sejak saat itu juga 2 hari setelah itu kami juga langsung turun ke Kota Batu, mendirikan posko bencana di sana untuk menyalurkan bantuan di wilayah tersebut. Termasuk juga di para Desa relawan juga Bulukerto pastinya. kemarin ini. Iya. Oke. Kita juga disupport dari teman-teman Lions Club juga di situ. Dari beberapa organisasi lain, seperti banyak sih yang ke situ yang untuk membantu kita bersama-sama sih kemarin. Oke, baik. Nah, terkait juga mengenai pembangunan rumah warga, tadi kan Bro Yonanta mengatakan bahwa saat ini adalah fase untuk pemulihan begitu Iya. ya. Apakah juga ada fundraising juga untuk menghimpun bantuan dalam bentuk material tersebut untuk saat ini?
Kalau itu sih, iya tetap ya. Ya, sampai saat ini fund raising belum kita tutup, dan kebetulan kita juga masih mendata apa keperluan teman-teman yang ada di Kota Batu, terutama sekarang adalah keperluan material untuk membangun kembali rumah-rumah di sana yang terdampak itu, Mbak. Oke. Dan mungkin jika pemirsa JTV yang menyaksikan ingin berdonasi begitu di malam hari ini, kira-kira akan disalurkan kemana nih? Bisa diinformasikan? Saya langsung ke Langsung PSI Jawa Timur. ke PSI Jawa Timur, terus nanti hubungi di nomor tagline-nya di bawah itu ya, di bawahnya itu, atau ke Bisa WA, dilihat di medsosnya. di medsos, di medsos kita. Terus di situ juga ada rekeningnya DPW juga, nanti bisa langsung disalurkan di situ untuk berkaitan dengan masalah. Soalnya ini kita juga bersama-sama dengan yang lain ya, Mas Edi ya, untuk membangun warga untuk berkaitan dengan rumah. Ada rumahnya atlet ya Mas ya di sana ya? Ada yang kemarin atlet PON Jatim Atlet sih. PON Jatim. Iya. Kena itu. Oke. Juga terdampak untuk ini ya, rumahnya ya agak berantakan gitu ya. Separuh. Ya, Separuh. peraih medali emas itu kemarin. Dapat medali emas itu. Atlet PON yang ada di Batu. Terdampak ya rumahnya ya? Terdampak juga. Jadi ini adalah kejadian yang tentunya tidak kita harapkan bersama, tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali solidaritas yang ditunjukkan oleh masyarakat, khususnya bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur. Tapi ternyata dari Jawa Timur, pemirsa, dari Kalimantan Selatan pun juga hadir memberikan perhatian kepada para korban yang ada di Batu khususnya dan juga Kota Malang, begitu ya. Dan kalau bicara mengenai posko DPW yang berdiri selama 1 bulan nih, khususnya DPW PSI Jatim, hasil kinerja selama di sana bagaimana nih, Bro? Kalau kinerja sih tidak ada masalah sih di sana. Jadi kita tetap rutin. Untuk kalau sementara ini kita masih untuk bantuan bahan makan yang siap makan ya. Tapi mungkin mulai minggu depan kita sudah mulai nyalurkan untuk material. Oke, material itu ya, Iya. yang penting sekali untuk segera dihimpun atau segera didonasikan begitu. Iya. Iya. Jadi memang langsung kita untuk per hari Senin ini memang kita langsung material, kita balik untuk material langsung. Oke. Kita bicara mengenai kondisi hutan yang bisa dikatakan mulai menyusut begitu nih Gus ya, ataupun juga Brubawa, yang namanya kawasan hutan Tahura ini memang harus diperhatikan dengan serius karena dampaknya begitu luar biasa, khususnya jika terjadi hujan dan kita tidak tahu bisa yang namanya longsor itu bisa terjadi kapan saja begitu kan ya. Nah, program PSI penanaman 4.000 pohon di kawasan hutan Tahura penyebab longsor dan bencana banjir, realisasinya kapan dan kira-kira siapa saja yang akan terlibat nih? Kalau realisasinya setelah ini ya, pasca bencana ya. Jadi kita tidak bisa terburu-buru karena di sini ada beberapa kementerian PUPR, yaitu Balai Brantas itu lagi proses untuk evakuasi jalur sungainya. Terus yang kedua, penataan ruang kawasan-kawasan yang ada di Tahura. Baru di situ baru kita masuk di posisi penanaman pohon yang 4.000. Dan kita sudah menyiapkan pohon itu agar nantinya gini, kita tuh kepingin PSI itu yang membalikan fungsi hutan aja, hutan ya jadi hutan gitu, nggak ada untuk peruntukan yang lain. Itu aja sih, kalau kita sepakat di situ ya Mas juga. Iya. Tapi kalau untuk sekarang sih saatnya belum tepat memang, Mbak. Belum tepat. Sebab posisinya curah hujan masih tinggi juga satu. Yang kedua juga medannya ke sana sangat berat. Sebab mau nggak mau kita harus menggandeng TNI sama pecinta alam. Oke. Sebab posisi medannya curam banget di situ. Berarti kemungkinan yang akan digandeng adalah TNI dan juga para anak Ya, pecinta semua alam begitu stakeholder. ya. Ya, relawan pecinta alam lah. Atau mungkin juga kalau ada pemirsa yang tertarik begitu ya, terpanggil untuk sama-sama melakukan kegiatan ini gitu juga boleh? Boleh Juga silakan, boleh silakan gabung. Sebenarnya kegiatan penanaman pohon ini jadi konsen DPP di program 7 tahun ulang tahun PSI, Mbak, Baik. secara nasional. Program penanaman pohon ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia karena konsen kita terhadap perubahan iklim dunia dan membantu pemerintah untuk mengatasi laju deforestasi itu.
Jadi program ini memang sudah dicanangkan, kebetulan juga ada bencana ini, begitu ya. Berarti menunggu waktu yang tepat untuk bisa dilaksanakan, begitu ya. Nanti kita pasti koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat pasti. Kalau bicara mengenai program yang dilaksanakan dan kebetulan juga ada bencana, begitu ya. Berarti ada target-target wilayah yang rencananya akan dilakukan penanaman 4.000 pohon, begitu ya. Selain yang ada di kawasan Tahura yang ada di Kota Batu, adakah juga daerah lain yang rencananya juga akan mungkin untuk bibir-bibir di sepadan sungai ya, itu nanti juga kita pasti akan tanamkan di situ. Berarti kemungkinan juga akan seluruh Jawa Timur juga akan terlibat juga daerahnya akan mengikuti program ini, begitu? Iya. Yang penting kan gini, kalau itu hutan yang berkaitan dengan konservasi undang-undangnya, kita akan berkontribusi untuk PSI datang untuk penanaman hutan, karena itu bagian yang disebut oleh Mas Adi tadi. 7 tahun PSI hadir itu salah satunya adalah perubahan iklim. Jadi climate change itu bagian dari concernnya PSI untuk melakukan proses membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah perubahan iklim. Jadi penanam pohon yang nggak 4.000 ya banyak nanti. Ya di masing-masing kawasan konservasi hutan loh ya. Yang hutannya itu hutan negara loh ya. Bukan hutan negara yang itu benar nanti PSI akan berkontribusi di situ. Kita kepingin PSI di Jatim sama DPP semuanya, baik di Mas Adi juga, mengembalikan fungsi hutan. Mengembalikan fungsi hutan. Ini adalah kabar yang begitu luar biasa tentunya ya. Kita akan melihat jika hutan kembali berfungsi dengan sesuai fungsinya, maka semuanya juga akan bisa berjalan dengan jauh lebih baik. Saya yakin seperti itu. Betul ya Gus ya, ataupun juga Bro ya. Dan pastinya juga untuk pemirsa di rumah, kalau Anda ingin bergabung, ingin bertanya kepada ketiga narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini, Anda bisa langsung saja kirim WhatsApp ke nomor 087816093788. Sekali lagi 087816093788. Anda boleh kirim pesan Anda, pertanyaan Anda, dan nanti akan segera kami bacakan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Jatim Gaspol akan kembali untuk Anda. Pemirsa, tentunya kondisi alam itu harus kita jaga bersama, begitu kan, dan ketika kita konsentrasi untuk menjaga alam dengan baik, maka alam pun juga akan bersikap baik dengan kita, begitu pemirsa. Dan di sini kami masih membahas terkait adanya DPW PSI Jatim peduli tanggap bencana banjir Bandang, Batu, dan Malang. Dan untuk Anda yang mau bertanya, Anda bisa langsung saja bergabung di nomor 0813-581-61388. Sekali lagi 0813-5816-1388. Sambil menantikan yang bergabung, kita akan membahas kembali mengenai kondisi alam yang saya yakin memang bisa dikatakan bumi semakin lama semakin tua, begitu ya Gus ya? Betul ya, dan memang kewajiban kita untuk menjaga dan kewajiban juga tidak hanya masyarakat tapi seluruh stakeholder yang ada, kita konsolidasi sama-sama begitu kan untuk mewujudkan bumi yang lebih baik begitu. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira dari PSI sendiri apa sih yang dilakukan dalam rangka untuk bisa berkonsolidasi terkait dengan terutama kebijakan yang ada pasca banjir bandang ini. Kalau saya sih dari sisi kewilayahan ya, tata ruang itu sudah mencakup masalah aspek kebencanaan itu sudah. Tinggal itu bagaimana diimplementasikan di tingkat dinas terkait ya, keteknisan terkait berkaitan dengan bencana. Kalau di kawasan bencana itu ada yang namanya zona bencana, Mbak. Jadi kalau zona bencana ya nggak bisa untuk peruntukan yang lain, yaitu itu benar-benar untuk kawasan-kawasan yang benar-benar nggak boleh dialihfungsikan untuk yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tegaskan tadi yang awal bahwasanya sekarang itu negara itu berpikir ya, yang namanya hutan yang berkaitan dengan Tahura itu hutan negara, itu ada hak otonomi daerah yang itu melekat juga. Nah, itu tolong benar-benar digariskan bahwasanya sudahkah pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Kehutanan itu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di Batu, ada di Mojokerto, agar yang berkaitan dengan ruang-ruang ini juga tidak berdampak. Soalnya gini, Tahura ini juga berdampak bencana yang ada di Mojokerto juga.
Kemarin saya juga dapat dari kader PSI yang ada di Mojokerto juga karena isunya nggak besar, ternyata di sana juga ada dampak banjir juga akibat longsornya Tahura. Nah, ini pentingnya aspek kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kewilayahan, perankan pemerintah daerah itu untuk berunding tentang masalah apa saja yang boleh dilakukan dalam posisi aktivitas kawasan konservasi, mana yang tidak boleh, mana yang diizinkan, mana yang tidak boleh diizinkan. Cuman dua kalimat aja, diizinkan dan tidak diizinkan. Itu tegas itu. Nah, kalau nggak boleh berarti ada sanksinya. Kalau itu melanggar itu loh, itu tegas di situ. Dan yang terakhir, saya meminta bahwasanya tata ruang itu menjadi panglima pembangunan. Serius saya ngomong. Karena selama ini kalau tata ruang itu tidak menjadi panglima pembangunan, hanya sebagai kawasan pinggir, masa sekarang tata ruang itu ada di pekerjaan PU yang bener aja. Tata ruang adanya di Bapeda, di Badan Perencanaan Daerah. Jangan sampai tata ruang itu ada di perencanaan teknis. Perencanaan teknis itu yuridisnya beda, Mbak, dengan berkaitan dengan kebijakan. Bapeda itu seharusnya berpikir tentang masalah perencanaan daerah yang lebih strategis. Jangan sampai Bapeda itu cuma berpikir tentang masalah alokasi pendanaan. Jangan. Perankan dia sebagai fungsi perencanaan daerah. Pembangunan, jangan bagi duitnya. Bagi duitnya tuh yang lain, bagian keuangan atau bagian sekda itu kan bisa itu. Bapeda itu fungsikan sebagai perencanaan daerah. Jangan dibolak-balik gitu. Nah, itu yang paling penting, bagaimana sinkronisasi berkaitan dengan masalah kebijakan. Saya pikir itu dari saya, Mbak Karin. Mungkin dari Bro Yunanta ada yang mau ditanggapi gitu? Sudah sangat lengkap sekali begitu ya. Oke, ini ada yang sudah bergabung, saya akan coba bacakan. Mengenai banjir bandang di Bulukerto, Kota Batu, semua harus dilihat secara objektif sehingga solusinya benar-benar sip, jangan hanya menyalahkan sana sini. Bagaimana tanggapannya? Kita sudah objektif ya untuk melihat itu. Kita nggak menyalahkan, tapi kita melihat aspek kebijakan yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan pelaku di sini adalah masyarakat juga. Jadi kita kadang-kadang abai terhadap masalah alam. Itu aja sih kalau saya lihat. Ini ada yang bergabung juga dari Audi di Malang. Jadi beliau mengatakan bahwa untuk topik yang hari ini memang dulu Kota Batu tuh sebagai Swissnya Indonesia gitu ya. Ada yang mengatakan demikian, tapi seiring berjalannya waktu, adanya pembangunan di Kota Batu yang begitu masif, akhirnya banyak ahli fungsi lahan. Dan kemudian yang namanya lereng bukit pohon dibabat jadi villa, seperti itu, seperti yang kita ketahui ya. Jadi tanaman berubah jadi bangunan untuk saat ini di Kota Batu. Memang kalau untuk tujuan wisata memang bagus sekali begitu ya. Tetapi kalau tidak adanya program reboisasi di Kota Batu, termasuk Malang Raya, disarankan adanya pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena akarnya mampu menyimpan air. Ini sudah dimasukkan begitu untuk kita. Dan kemudian mohon pada pihak terkait dalam pembangunan ruko, perumahan, tolong diperhatikan tata kelola lingkungan. Seperti yang dikatakan Gus ini ya. Tata kelola ini penting sekali, terutama untuk saluran air dan bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Stop pembangunan ruko yang selalu menutup juga mengurangi ukuran saluran kota. Baik, itu nanti kita tanggapi ya. Saya akan bacakan lagi berikutnya. Tolong kembalikan hutan kami. Saya asli orang Batu dan termasuk yang terdampak banjir. PSI harus punya sikap kritik penguasa yang membiarkan hutan dijual demi cuan. Dari Elis Batu. Siap. Ya, ini dua nih. Saya tambahkan satu lagi ya. Perlu dilakukan audit eksternal pengelolaan kawasan hutan oleh Perum Perhutani di wilayah Batu, khususnya yang berada di atasnya Desa Bulukerto untuk mengetahui berapa luasan yang dibuka untuk wisata untuk pertanian. Begitu. Boleh tanggapi, silakan nih, Bro Yunanta. Kalau kita sekarang berpikir untuk dari pembangunan ada banyak hotel, ada banyak perumahan di sana, sebetulnya itu bukan efek yang signifikan ya, sebab dari tata ruang kota itu kan pasti ada yang untuk RTH-nya berapa, iya kan. Tapi yang kita lihat ini kan masalah yang di hulunya, gitu loh. Dan di hulu ini di luar daerah, di luar RTH-nya punya, RT/RW-nya punya DLH. Dan itu memang dari pihak perhutani sendiri itu banyak yang disewakan juga untuk pertanian, gitu loh. Seharusnya juga
kita sama-sama balik lah ya. Sekarang kalau memang tadi dibilang ada yang bilang untuk lahan dijual untuk cuan, untuk apa? Memang kalau ya kita kembalikan lagi ke perhutaninya. Seharusnya dia lebih tanggap di situ, bukan di bibir sungai, di lereng-lereng itu jadi pertanian semua sekarang di sana. Seharusnya kalau kita kembalikan, kalau perhutaninya bisa tanggap di situ, nggak akan terjadi kemarin di Batu itu. Sebab yang perlu kita benahi lagi itu dari hulu. Dari hulunya ya? Iya. Jika hulunya benar, maka Nggak akan terjadi kemarin itu. wow. Ya, oke, lanjut lagi untuk yang audit eksternal begitu. Kalau saya lihatnya sepele sih Mbak. Negara kalau hadir itu nggak ada, insya Allah nggak ada bencana. Baik. Gini aja deh, itu BPK hadir nggak ya untuk audit yang berkaitan dengan masalah kebencanaan itu? Kalau ada itu, tolonglah disegeralah teman-teman BPK itu untuk meninjau benar yang di kawasan Tahura itu benar-benar operasionalnya sama pemeliharaannya itu benar-benar signifikan nggak gitu loh. Oke, baik. Ini ada yang bertanya lagi ya dari Yosef di Malang. Izin bertanya, langkah efisien untuk menanggulangi potensi resiko bencana ekologis. Selain itu apa saja bentuk evaluasi yang perlu dilakukan terkait dengan pola spasial keruangan? Dan kira-kira berapa persen ruang spasial di Kota Batu yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Perda RT RW yang berlaku di Kota Batu dan Jawa Timur? Selanjutnya ada satu lagi dari Tommy Surabaya mengenai bencana banjir bandang dan longsor di Batu kemarin. Faktor utamanya karena alih fungsi hutan. Pertanyaan kami, apa yang bisa dilakukan PSI Jatim untuk mengembalikan alih fungsi tersebut? Satu ya, yang pertanyaan yang berkaitan dengan masalah spasial ruang ya. Spasial ruang itu gini, ini berkaitan dengan masalah administrasi wilayah. Ya. Kalau itu Kota Batu, berarti otomatis diferensianya untuk bicara masalah peruntukan hunian itu berarti 40%. Baik. 60% itu adalah kawasan sebagai kawasan penyangganya. Nah, yang kedua, kalau hitungannya semua RT RW yang ada di Jawa Timur, saya nyatakan semuanya menyimpang. Saya berani ngomong gitu. Dihitung aja, nggak lebih dari 40%. Simpangannya banyak. Nah, kalau kita mengkaji itu juga nggak arif, gitu loh. Nggak arif untuk bicara masalah derap pembangunan. Arifnya apa? Kawasan yang masih beroptimalisasi sebagai kawasan ekosistem itu dipertahankan. Pertahankan benar. Jangan sampai ada yang namanya izin itu keluar lagi. Makanya istilahnya kalau di tata ruang itu ada izin yang diberikan, izin yang diperuntukkan, izin yang tidak diberikan, dan izin sama sekali tidak diberikan. Jadi istilahnya ITBX-nya itu jelas itu. Zonanya itu jelas. Mana yang menjadi zona hijau, mana yang menjadi zona kuning, mana yang menjadi zona merah, mana yang tidak sama sekali boleh. Nah, itu jelas semuanya. Nah, teman-teman itu tata ruang itu sudah paham semua di situ. Tinggal sekarang pemimpinnya yang ada di daerah mau menerapkan itu secara konsisten apa enggak. Karena itu berkaitan dengan cuan, apa yang dikatakan oleh Bro Yuko. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah investasi. Investasi itu gampang loh Mbak. Ya. Investasi berkaitan dengan ekosistem itu investasi. Investasi berkaitan dengan hutan yang nggak boleh dirambah itu adalah climate change. Itu juga cuan. Kalau pemimpinnya benar-benar berpikir tentang masalah mindset, tentang masalah alam loh ya. Itu juga bisa dicari itu loh. Jangan semuanya bicara masalah kapital industri yang lebih dominan. Jangan. Batu sekarang itu adalah kawasan wisata. Nggak masalah. Sekarang dialihkan untuk kawasan yang berkaitan dengan konservasinya itu sekarang berapa? Ditingkatkan. Kalau sekarang 10% ditingkatkan menjadi 20%. 20% berarti ada yang namanya ekosistem yang bergerak ke arah sana. Katakanlah dulu Batu terkenal dengan apel, ya sekarang pohon-pohon teganya apel dikuatin lagi di situ. Nah, penguatan seperti perlu itu, ya. seperti Penguatan perlu agar kondisinya masih tetap seperti Batu yang dulu, Swissnya Indonesia, katakan demikian, begitu ya. Masih ada satu segmen pemirsa, kami akan kembali, jangan kemana-mana, semakin menarik tentunya bersama dengan Jatim Gaspol.
Gagasan Politik Jawa Timur masih menemani Anda, dan di segmen terakhir tentunya ada pesan ataupun juga harapan-harapan dari para narasumber kita. Tapi saya masih punya pertanyaan lagi dari pemirsa yang bergabung, harus saya bacakan pemirsa. Hutan lindung dibuat kebun porang itu bagaimana, dari Ani di Ponorogo? Silakan. Siapa yang menanggapi ini? Bro Edi mungkin? Bro Edi atau saya? Boleh. Silakan. Kajiannya harus dalam sih. Kalau Bagaimana nih? Saya lihat porang ini kan sekarang industri yang sangat dilirik masyarakat pada umumnya ya. Dan kurangnya lahan dari pemerintah juga merambah akhirnya ke hutan lindung. Tinggal dilihat dari kebijakan yang memiliki hutan lindung sendiri di bawah LHK. Kalau memang mereka mengizinkan, tentu pasti ada kajian-kajian khusus untuk mengalihfungsikan hutan lindung tersebut menjadi tanaman porang. Itu sih. Lebih ke optimalisasi di produksinya. Begitu ya. Kalau Bro Yunanto bagaimana mengenai hal tersebut? Kalau untuk porang sih bagi saya tidak ada masalah, sebab dia kan posisinya dia bisa tumbang sari ya. Kan dia misalkan dia ditanam di dalam hutan pun, dia di bawah pohon pun dia itu yang dia bisa hidup di situ. Berarti oke aja begitu ya? Oke sih. Tidak akan mengganggu ekosistem yang ada. Ya, cuman kalau masalah cuan tadi balik ya memang disewakan sama perhutani. Begitu Gus? Ya, gini. Kalau kita bicara masalah hutan, itu kan berkaitan dengan ada hutan yang benar-benar bisa dikonservasi, ada hutan yang bisa diproduksi. Ya. Kalau hutan produksi berarti ada kerjasama. Ya. Nah, enggak semua kawasan itu semuanya kawasan lindung. Ada kawasan yang untuk diperuntukkan untuk yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Ada masyarakat hutan kan, ada masyarakat hutan yang bekerjasama dengan perhutani, nggak masalah, fun-fun aja. Cuman di situ kita lihat kawasan peruntukannya, berapa persen dari kawasan konservasinya. Nah, kalau kawasan konservasinya itu katakanlah ambang batasnya 80%, kawasan produksinya 20%, oke, nggak masalah. Berarti ada yang dijaga di sini. Nah, itu. Nah, berkaitan dengan porang, apa yang dikatakan oleh Bro Edi sama Mas Yuko, saya sih fun-fun saja. Kalau porang itu adalah produk turunan yang nilai jualnya gede, tapi tidak merusak pada kawasan hutannya, nggak masalah. Nggak ada masalah. Jangan sampai pohon yang di atasnya ditebang gitu loh. Nah, kalau itu masalah gitu loh. Itu masalah, sangat masalah di situ. Iya, baik. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan fungsinya begitu ya. Siap. Jangan sampai asal begitu kan. Ya, beda. Kalau porang sama sayuran beda. Kalau sayuran memang kita harus nebang di situ. Tapi kalau porang dia di bawah pohon yang rindang pun dia tidak ada masalah. Oke, baik. Nah, kita balik lagi soal bencana yang ada di Batu dan juga Malang gitu ya. Harapannya bagaimana untuk pemulihan dari Kota Batu itu sendiri? Ya, kita sendiri selain dari pemerintah, kita juga minta bantuan dari masyarakat juga. Untuk jaga di aliran sungai ya. Sebab kan selama ini juga kita lihat masih banyak juga yang buang sampah di situ. Jadi ya sama-sama lah kita jaga alam kita itu. Jadi nanti nggak ada satu pihak yang saling disalahkan di sini. Sama-sama ya? Iya, sama-sama seharusnya kita jaga di situ. Oke, Bro Edi mungkin? Kita harus menjadi manusia atau makhluk yang sadar akan bencana. Jadi beberapa ekosistem yang masih terjaga harus kita rawat. Terus kita juga sadar bahwa jangan buang sampah sembarangan. Terus kita harus sudah mengajarkan ke anak cucu kita bahwa menanam pohon ini untuk kelangsungan hidup yang selanjutnya. Kelangsungan hidup yang selanjutnya. Gus, silakan Gus. Satu, kembalikan hutan pada mestinya hutan, itu aja bagi saya penting. Terus yang kedua, negara harus berpihak pada kawasan konservasi dan masyarakat juga sama, tidak semerta-merta memberikan ruang peruntukan yang kalau itu ini peluangnya bagus langsung diburu gitu, jangan. Tapi benar-benar paham tentang masalah perencanaan tata ruang dan lihat roadmap-nya tata ruang, apakah ke kawasan itu kawasan yang diizinkan atau tidak diizinkan. Jadi sama-sama saling mensosialisasikan tentang masalah kebijakan tata ruang itu agar semuanya sama-sama enak.
Ya. Jadi masyarakat juga enak, pemerintah juga enak gitu. Sama-sama enak, sama-sama bekerja sama-sama wujudkan bumi yang lebih baik. Begitu Siap. kan ya, kita jaga alam, jaga kebersihan dan juga demi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Begitu ya. Terima kasih Bro Yonanta, terima kasih Bro Edi, terima kasih Gustin. Yang Siap. pasti pemirsa, mari kita jaga alam, kita sukseskan Indonesia dan juga bumi yang jauh lebih baik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Karisem pamit undur diri. Sukses untuk kita semua. Yang pasti salam solidaritas. Aku PSI. Aku PSI. Aku PSI.